Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Rasmayani, NPM 1805170034, kelas 6A Akuntansi Pagi, dosen pengasuh Bapak Sukma Lesmana SE MSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya susun sebelumnya di Jurnal Report mengenai pengendalian persediaan bahan baku produksi roti Wilton Kuala Simpang. Adapun yang mencakup di dalamnya, yang pertama pengertian persediaan, yang kedua pengendalian persediaan, yang ketiga biaya-biaya persediaan, yang keempat bahan baku, yang kelima pengendalian persediaan bahan baku, yang keenam faktor-faktor mempengaruhi pengendalian persediaan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian persediaan. Secara umum, persediaan adalah material berupa bahan baku, baik berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang disimpan dalam suatu tempat di mana barang tersebut menunggu untuk diproses lebih lanjut. Dalam bidang akuntansi, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan istilah untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan tergantung pada jenis usaha perusahaan. Istilah yang digunakan dapat dibedakan untuk usaha dagang, yaitu perusahaan yang membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk barang. Sedangkan perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang membeli bahan dan mengubah bentuknya untuk dapat dijual. Adapun yang kedua, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan sistem yang digunakan perusahaan sebagai laporan untuk manajemen puncak maupun manajer persediaan sebagai alat ukur kinerja persediaan dan dapat digunakan untuk membantu membuat kebijakan persediaan. Di dalam laporan tersebut berisi tingkat persediaan yang diinginkan, biaya operasi persediaan, dan tingkat investasi sebagai bahan perbandingan terhadap periode lainnya. Tujuan pengendalian persediaan menurut As-Sauri secara terperinci dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Yang kedua, menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebihan, sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak terlalu besar. Yang ketiga, menjaga agar pembelian kecil-kecilan dapat dihindari, karena ini akan memperbesar biaya pemesanan. Yang ketiga, biaya-biaya persediaan. Menurut Angkuti, umumnya untuk pengambilan keputusan penentuan besarnya jumlah persediaan, biaya-biaya variabel berikut ini harus dipertimbangkan. Di antaranya, yang pertama, biaya penyimpanan. Terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi. Yang kedua, biaya pemesanan atau pembelian. Pada umumnya, biaya perpesanan atau di luar biaya bahan dan potongan kuantitas tidak naik apabila kuantitas pesanan bertambah besar. Sedangkan menurut Destono, terdapat 4 biaya persediaan. Yang pertama, ongkos pembelian. Ongkos pembelian adalah harga per unit apabila item dibeli dari pihak luar, atau biaya produksi per unit apabila diproduksi dalam perusahaan, atau dapat dikatakan pula bahwa biaya pembelian adalah semua biaya yang digunakan untuk membeli suku cadang. Yang kedua, ongkos pemesanan atau biaya persiapan. Ordering cost adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemesanan ke pihak pemasok. Yang ketiga, ongkos simpan. Ongkos simpan adalah biaya yang dikeluarkan atau investasi dalam persediaan dan pemeliharaan maupun investasi sarana fisik untuk menyimpan persediaan. Yang keempat, biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan adalah konsekuensi ekonomi atas kekurangan dari luar maupun dari dalam perusahaan. Selanjutnya yang keempat, bahan baku.
Bahan baku adalah sejumlah barang-barang yang diberi dari pemasok dan akan digunakan atau diolah menjadi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Kristono, terdapat dua macam kelompok bahan baku. Yang pertama, bahan baku langsung, yaitu bahan yang membentuk dan merupakan bagian dari barang jadi yang biayanya dengan mudah ditelusuri dari biaya barang jadi tersebut. Yang kedua, bahan baku tidak langsung adalah bahan-bahan yang dipakai dalam proses produksi, tetapi sulit menentukan biayanya pada setiap barang jadi. Contoh dari hal ini adalah pembuatan baju. Bahan baku langsung dalam pembuatan baju ini adalah kain, sedangkan contoh bahan tidak langsung adalah benang untuk menjahit dan kancing sebagai aksesoris baju. Selanjutnya yang kelima, pengendalian persediaan bahan baku. Pengertian pengendalian persediaan menurut Ramputi merupakan salah satu fungsi manajemen yang dapat dipecahkan dengan metode kuantitatif. Sedangkan menurut Asauri, pengendalian persediaan adalah salah satu kegiatan yang berkaitan erat satu sama lain dalam seluruh operasi produksi perusahaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan lebih dahulu, baik waktu, jumlah, kualitas, dan biaya. Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan sudah tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan pengendalian persediaan menurut Asauri yaitu, adapun yang pertama, menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang kedua, menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebih-lebihan. Yang ketiga, menjaga agar pembelian kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pemesanan menjadi besar. Adapun yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan. Menurut Kristono, faktor yang menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku atau bahan penolong yaitu yang pertama, volume atau jumlah yang dibutuhkan, yaitu yang dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan atau kontinuitas proses produksi. Yang kedua, kontinuitas produksi tidak terhenti, diperlukan tingkat persediaan bahan baku yang tinggi dan sebaliknya. Yang ketiga, sifat bahan baku atau bahan penolong, apakah cepat rusak atau tahan lama. Menurut Ahyari, faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan bahan baku antara lain: yang pertama, perkiraan pemakaian bahan baku. Yang kedua, harga bahan baku. Yang ketiga, biaya-biaya persediaan. Yang keempat, kebijaksanaan pembelian. Yang kelima, pemakaian bahan baku. Yang keenam, waktu tunggu. Yang ketujuh, model pembelian bahan baku. Yang kedelapan, persediaan pengaman. Yang kesembilan, pembelian kembali. Selanjutnya, implikasi praktik kebutuhan bahan baku. Seperti pada perusahaan umum lainnya, usaha Roti Wilton Kuala Simpang tidak menggunakan metode EOQ untuk mengendalikan persediaan bahan baku. Hal ini terlihat dari sistem pengadaan bahan baku yang hanya menggunakan metode peramalan sesuai dengan target penjualan. Timbulnya persediaan bahan baku di perusahaan disebabkan oleh adanya perbedaan antara jumlah pembelian dan pemakaian bahan baku, sehingga persediaan bahan baku yang dilakukan perusahaan bervariasi setiap bulannya, tergantung dari besarnya jumlah pembelian dan pemakaian. Untuk dapat mengetahui kuantitas pemesanan bahan baku yang optimal dalam pengelolaan roti, terlebih dahulu harus mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku tiap bulannya. Jumlah kebutuhan bahan baku tahun 2016 usaha Roti Wilton Kuala Simpang mulai bulan Januari hingga Desember, total penggunaan 36.320 kilo. Selama ini Roti Wilton Kuala Simpang dalam melakukan pembelian bahan baku berdasarkan penjualan sebelumnya dengan pembelian bahan baku setiap bulan. Perusahaan melakukan pembelian setiap bulan dengan alasan sebagai persediaan dalam proses produksi dan untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga bahan baku serta keterlambatan dalam pengiriman. Dengan demikian, perusahaan kurang memperhatikan jumlah pembelian yang ekonomis dengan mengabaikan jumlah pembelian bahan baku yang berakibat perusahaan harus menanggung biaya penyimpanan dan pemesanan yang lebih besar. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini, yang pertama,
Sistem pengendalian persediaan bahan baku tepung terigu di Wilton Pulau Simpang belum efektif dari segi biaya persediaan. Yang kedua, kebijakan perusahaan dalam menentukan pembelian bahan baku belum mendatangkan biaya persediaan yang minimum. Hal ini terlihat dari kuantitas pembelian bahan baku tepung terigu yang dilakukan perusahaan pada tahun 2015 adalah 3,67 kilo dengan frekuensi pembelian 12 kali. Yang ketiga, kuantitas persediaan pengaman atau safety stock dan reorder point menurut kebijakan perusahaan pada tahun 2015 adalah tidak ada. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.